Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ad-dinu yutlaqu laghatan ala iddatin ma'anin minha at-ta'atu wal ibadatu wal jaza'u wal hisabu walahum fihi istilahan ta'rifani. Qauluhu bermula perkataannya musannif, yaitu Ibrahim Al-Laqani, ad-dinu di dalam matannya. Yutlaku lawatan, diitlakkan orang akan dianya ad-dinu dengan makna agama, lawatan pada lawat, ala iddatin ma'anin atas beberapa makna. Menyangkut dengan makna ad-din secara itlak pada lughat itu dengan makna yang cukup banyak. Ada beberapa makna. Minha sebahagian daripadanya iddatin ma'anin beberapa makna at-ta'atu. Ada yang menamai agama pada lughawi itu taat. Wal ibadatu dan ibadah, wal jaza'u dan jaza yaitu balasan, wal hisabu dan periksa, dan juga ada lain-lainnya. Maka banyak maknanya. Maka di dalam banyak maknanya bisa jadi itu yaitu banyak lafaz menunjukkan satu makna. Itu disebut dengan muradif. Jadi muradif itu beberapa lafaz yang menunjukkan satu makna. Contohnya misalnya seperti al-lais, al-asad itu bermakna singa. Juga ini ta'ah, ibadah, jaza dan hisab dengan makna agama. Berarti ini bersifat dengan muradif, bukan mustarik. Kalau mustarik itu satu lafaz banyak makna. Dia itu satu lafaz tapi banyak maknanya. Contohnya seperti zahaba itu ada makna pergi, ada makna emas, dan lain-lain. Nah, jadi secara itlaq lughawi, makna daripada ad-din, makna daripada agama, itu banyak maknanya, di antara lain ta'ah, ibadah, jaza, hisab, dan lain. Kemudian, walahum fihi istilahan ta'rifani. Dan sabit bagi mereka itu ulama, fihi padanya din, padanya agama, hal keadaan pada istilah, itu ta'rifani, itu dua ta'rif. Maka ulama di dalam memandang makna daripada ad-din pada istilah, mereka mendefinisikan yaitu dengan dua ta'rif, dua definisi. Ahaduhuma, bermula salah satu keduanya dua ta'rif. Mukhtasarun itu yang ringkas, yang pendek, yang diringkaskan. Mana agama secara ringkas, salah satu daripada ta'rif wahwa dan bermula dianya agama. Ta'rif secara mukhtasar, secara ringkas, ma syarra'ahu Allahu ta'ala ala lisanin nabi minal ahkami. Itu barang yang disyariat akannya barang oleh Allah Ta'ala atas lidahnya, atas lidah nabinya Allah minal ahkami, daripada segala hukum-hukum. Apa saja yang diundang-undangkan oleh Allah, yang disyariatkannya oleh Allah atas lisannya Nabi Muhammad daripada segala hukum-hukum, itulah namanya agama secara mukhtasar. Jadi secara ringkas, agama itu masyara'ah. Artinya yang diundangkan oleh Allah, yang diundang-undangkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui lisannya Muhammad daripada segala bentuk hukum-hukum. Maka itu disebut dengan agama secara mukhtasar. Tapi din ada juga pendapat bukan masyara Allahu saja,
Tapi masyara'a itu diidhafah yang diawali dengan imtisal. Karena imtisal itu menjunjung apa yang Allah syariatkan. Nah, imtisal itu kadangkala menjunjung secara fi'liyah, secara perbuatan. Puasa, sholat, haji dan sebagainya. Atau dengan hukumi, mana? Menjunjung dengan hukum dengan bahwa dia tidak ingkar. Maka kalau dia tak sembahyang dan ingkar pula, maka dia tidak ada din. Tapi kalau dia tidak sholat tapi tidak ingkar, dia tahu hukum sholat itu wajib tapi dia tidak ingkar, dia orang yang menjunjung agama secara hukmi. Jadi secara hukum saja, bukan secara fi'liyah. Itulah makna agama tadi, yaitu masyara' Allah sebenarnya maknanya yaitu imtisalu masyara'allahu sawa'un kana imtisalu. Sama ada menjunjung itu secara fi'liyah, artinya secara perbuatan, au hukmiyan, atau secara hukum, yaitu bi'allam yunkirhu, dengan bahwa dia tidak mengingkari syariat, dia tidak mengingkari hukumnya. Dia salat, dia tidak salat tapi dia tidak mengingkari. Itu namanya bi'allam yunkirhu. Artinya dia mengakui secara hukum itu agama dan mengakui kewajiban pada dianya. Jadi dia tidak mengingkari hukum tapi dia tidak mau memperbuat. Itu juga disebut dengan orang yang beragama. Nah, jadi masyara'ahullahu ta'ala itulah imtisalu masyara'a. Artinya yang diperintahkan apa saja yang telah diundang-undangkan oleh Allah melalui lisannya Nabi Muhammad SAW daripada segala hukum-hukum. Baik imtisal itu secara fi'liyah ataupun imtisal itu secara hukmiyah. Nah, itu secara ringkasan. Sehingga wasumiyah dinan, dinamakan orang akan dianya agama, dinan akan sebagai agama. Artinya sumiyah dinan, dan dinamakan akan dianya din, karena sumiyah ini ditakdirkan naib itu sebagai maf'ul yang pertama, sedangkan maf'ul yang kedua yaitu dinan, dinamakan akan dia akan sebagai din. Kenapa? Li'annana, karena bahwa sungguh kita nadinu lahu wa tanqadu, itu yang kita ikuti, yang kita anuti baginya agama, dan kita patuhi, wanangkadu, dan kita patuhi. Di annana nadinu lahu wanangkadu, karena bahwa sungguh kita itu kita anuti, kita ikuti baginya agama, wanangkadu, dan kita patuhi tentang agama itu. Kemudian wasumiyah aidan, dan dinamakan orang pula agama itu millata min haitsu innal malika yamlihi ala rasuli wa huwa yamlihi alaina. Ada juga yang dinamakan agama yaitu millah. Millah itu min haitsu, daripada segala sekira-kira. Millah kan agama juga. Daripada sekira-kira bahwa sungguh malaikat itu merencana, mengimla ia malaikat akannya agama ala rasuli, atas Rasulullah. Itu namanya millah, atau itu bahagian daripada agama, karena malaikatlah yang mengimlanya agama atas Rasulullah. Artinya merencananya agama atasnya Rasulullah. Wahwa yamlihu alaina, dan berumlah dianya Rasul, itu yang mengimla ia Rasul akannya agama alaina, atas kita. Di Rasul diimlakan oleh malaikat, kemudian Rasul mengimlaknya agama kepada kita, merencananya agama kepada kita. Nah, itu namanya agama pula, yaitu millah. Sehingga millah min haitsu innal malaka, bahwa sungguh malaikat itu mengimlaknya agama atas Rasulullah.
dan bermula dianya Rasulullah itu mengimlaknya agama alaina atas kita. Rasulullah menerima agama daripada malaikat, yang malaikat itu tentunya daripada Allah, dan Rasul mengimlak, merencanakan agamanya kepada kita. Nah, itu disebut dengan millah. Wa yusamma syar'an, dan dinamakan akan dianya agama pula syar'an, yaitu syara'. Wa syariah, dan syariah. Itu min haitsu, daripada sudut pandang, innallaha syara'ahu lana. Sesungguhnya Allah itu telah mengsyariat. Ia Allah akannya agama bagi kita. Itu daripada sudut pandangnya syariah. Jadi apapun al-milah wa syar'u wa syari'atu itu muttahidatun bizzah sebenarnya. Wa mukhtalifatun bi'tibari. Millah wa syar'u wa syari'atu itu bersatu zat, tapi mukhtalifah, berlainan pada i'tibar. Sehingga artinya bayyanahu lana ala lisanin Nabi SAW. Artinya menerang, diterangkan akannya agama bagi kita ala lisani, atas lisan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka disinilah fallahu, maka bermula Allah. Maka bermula Allah huwa syari'un hakikatan. Allah itu adalah syari' pada hakikat. Syara' pada hakikat. Itu pada dasarnya Allah. Empunya syariat secara hakikat yaitu Allah. Wan nabiyyu syari'an majazan. Sedangkan nabi itu adalah syari'un majazan, itu syari' pada majaz. Jika syari' pada hakikat Allah, secara majaz syari'nya yaitu Rasulullah. Sebab murad atau maksud dengan hakikat dan majaz di sini itu dua akliyah. Karena isnad syara' dengan makna tabyin. Dengan makna tabyin bagi Allah Ta'ala. Itu disebut min babin isnadisy lima huwa lahu. Itulah hakikat akliyah namanya. Sedangkan isnad kepada Nabi itu sebahagian daripada isnad lighairi ma huwalah. Kalau isnad kepada syara' dengan makna tabyin bagi Allah itu adalah isnad lima huwalah. Kalau isnad kepada Nabi min babin isnad itu sebahagian daripada isnad lighairi ma huwalah. Itulah disebut bahwa majazun akli, maka dia itu majaz asli. Maka Nabi itu adalah syari' majazi, sedangkan Allah adalah syari' hakiki. Kemudian juga ada lagi yang mentakrifkan agama itu di kitab yang lain, yaitu dengan shiratal mustaqim. Bukan sekedar syariah, bukan sekedar millah, bukan sekedar bukan sekedar daripada ta'ah, ibadah, jaza dan hisab, tapi ada juga yang mentakrifkan agama dengan shiratal mustaqim. Itu sesuai di ayat, yaitu ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Di dalam kitab tafsir disebutkan yaitu ad-dinul qayyum. Artinya jalan yang lurus. Nah, itu tersebut dalam tafsir ihdinas shiratal mustaqim adalah ad-dinul qayyum. Dan banyak lagi tentang menyangkut dengan definisi atau ta'rif daripada agama. Kemudian yang kedua, wasaniha, dan bermula yang kedua, keduanya dua ta'rif itu mutawilun, itu yang panjang. Ta'rif yang kedua itu ta'rif yang panjang. Wahwa, dan bermula dianya ta'rif yang panjang, agama yang dimaksud dengan ta'rif yang panjang, wad'un ilahiyun sya'iqul lizawil uquli salimati bi ihtiyari,
al-mahmudi ila ma huwa khairul lahum bizah. Yaitu satu hantaran yang dibangsakan Tuhan sa'iqun, lagi yang datang, lizawil uquli, bagi yang punya akal yang sehat, yang sejahtera, bi ikhtiyarihim, dengan ikhtiar, dengan pilihan mereka itu yang terpuji, ila ma huwa khairul lahum, kepada barang yang dianya barang itu lebih baik bagi mereka itu, bizati, dengan zat. Nah, jadi wasanihima mutawilun, yang ditakrifkan secara panjang menyangkut dengan din itu, yaitu satu hantaran daripada Allah. Allah yang hantarkan agama tadi, yang mana hantaran daripada Allah ini yang saik, yang membawa bagi orang-orang yang berakal dengan pilihan mereka yang terpuji, membawa kepada suatu yang lebih baik, nisbah zat, bukan dengan nisbah anasir-anasir atau sifat-sifat. Nah, jadi sesuatu hantaran yang datang daripada Allah untuk orang-orang yang berakal, yang sejahtera, dengan ikhtiar mahmud, hingga membawa kepada suatu yang lebih baik secara nisbah zat, bukan anasir-anasir. Itu definisi ta'rif agama yang mutawil, yang insya Allah nanti diuraikan satu persatu, apa itu wadu'un ilahiyun, apa itu sa'iqun lidzawil aqli salimah bi ikhtiyarihim ma'mud, hingga ma huwa khairul lahum bizati. Ini insya Allah nanti ke depan akan kita uraikan satu persatu yang menyangkut dengan mutawil.